membawakan cerita rakyat yang berjudul Sangkuriang. Saya Fianka Junita Saskia sebagai narator. Saya Zeni Trikusnaini sebagai pemeran pembantu. Saya Violeta Agustin sebagai Dayang Sumbi. Saya Seko Dwi Cahya Ramadan sebagai Tumang dan Sangkuriang. Tonton videonya sampai akhir ya. Dikisahkan pada beribu-ribu tahun yang lalu, tanah Parahayang dipimpin oleh seorang raja dan seorang ratu yang mempunyai satu putri. Putri itu bernama Dayang Sumbi. Dia sangat cantik dan cerdas, sayangnya dia sangat manja. Pada suatu hari, saat sedang menenun di beranda istana, Dayang Sumbi merasa lemas dan pusing. Dia menjatuhkan pintalan benangnya berkali-kali. Jatuh lagi. Aku malas mengambilnya lagi. Aku bersumpah, siapapun dia, jika ada yang mengambil pintalan benangku, kalau dia laki-laki akan dijadikan suami, kalau dia perempuan akan dijadikan saudara. Berarti mau tak mau, aku akan melaksanakan sumpahku dan menikahi anjing ini. Kemudian Dayang Sumbi dan Tumang menikah dan hidup berbahagia hingga mereka dikaruniai satu orang anak. Berupa anak manusia tapi memiliki kekuatan sakti seperti ayahnya. Anak ini diberi nama Sangkuriang. Dalam masa pertumbuhannya, Sangkuriang selalu ditemani bermain oleh seekor anjing yang bernama Tumang, yang dia ketahui hanya sebagai anjing biasa, bukan sebagai ayahnya. Sangkuriang tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan gagah perkasa. Pada suatu hari, Dayang Sumbi memanggil putranya Sangkuriang. Sangkuriang di hutan. Gimana lagi ya? Aku harus mencari seekor usang. Dari pagi sampai siang, aku temukan satu sabun. Aku pun tidak ingin mengecewakan bunda. Kalau sekolah tidak membawa hasil, karena aku memang terpaksa harus ikut padamu. Dia mengambil sebatang panah dan mengarahkannya pada si Tumang. Dan tak lama kemudian, si Tumang pun sekarat dan mati. Sangkuriang menyerahkan daging Tumang kepada ibunya. Setelah menerima daging buruan Sangkuriang, Dayang Sumbi melanjutkan acara pestanya. Sesaat setelah pesta usai, Dayang Sumbi teringat pada si Tumang. Di mana si Tumang ya? Dari kemarin aku tidak melihatnya. Coba aku tanyakan pada Sangkuriang. Sangkuriang, Sangkuriang. Ada apa bunda memanggilku? Mati. Itu siapa yang membunuhnya? Kemarin waktu aku di hutan, aku temukan satu sabun. Aku tidak ingin pulang tanpa membawa apa-apa, jadi terpaksa aku harus mengarahkan panah itu kepada si Tumang. Jadi daging yang kau berikan pada bunda kemarin itu lagi si Tumang. Benar, benar. Kau anak tak tahu diri, pembunuh. Marahnya Dayang Sumbi begitu mendengar cerita itu. Tanpa sengaja ia memukul kepala Sangkuriang dengan sendok nasi yang dipegangnya. Sangkuriang pun terluka dan memilih untuk pergi dari istana. Sangkuriang berlalu pergi meninggalkan ibunya. Dayang Sumbi pun berdoa pada Dewata agar bisa dipertemukan kembali dengan putranya. Doanya pun didengar para dewata penghuni kayangan. Dayang Sumbi diberi kemudaan dan kecantikan abadi, bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Bertahun-tahun kemudian, Sangkuriang yang telah melalang buana ke seluruh penjuru bumi memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Sesampainya di sana, Sangkuriang terkejut karena semuanya sudah berubah. Dia tambah terkejut saat di jalan bertemu seorang wanita yang tak lain dan tak bukan adalah Dayang Sumbi.
namun mereka tak saling mengenali. Sang Kuryang pun ingin menikahi Dayang Sumbi, namun Dayang Sumbi sadar kalau Sang Kuryang adalah putranya dan ia meminta syarat-syarat agar pernikahannya batal. Sumbi memberikan syarat agar Sang Kuryang membuat bendungan di Sungai Citarum dan membuat sebuah perahu untuk menyeberanginya. Kedua syarat itu harus sudah dipenuhi sebelum fajar menyingsing. Kemudian Sang Kuryang pun pergi berlalu dari hadapan Dayang Sumbi dan segera bekerja melaksanakan permintaan Dayang Sumbi. Tak lupa dia juga menggunakan kekuatan yang dia dapat dari ayahnya untuk memanggil jin-jin yang membantunya. Dengan lumpur dan tanah mereka membendung air dari sungai dan mata air. Beberapa saat sebelum fajar, Sang Kuryang menebang pohon besar untuk membuat sebuah perahu. Ketika Dayang Sumbi melihat bahwa Sang Kuryang hampir menyelesaikan pekerjaannya, dia berdoa pada dewa-dewa untuk merintangi pekerjaan anaknya dan cepat datangnya pagi. Ibu, ayo bangun, hari sudah menjelang fajar ya. Setelah membangunkan warga, kemudian meminta bantuan masyarakat sekitar agar menggelar kain sutra berwarna merah di sebelah timur dan membangunkan ayam-ayam jago supaya berkokok. Suasana melampun berubah menjadi suasana fajar. Sang Kuryang pun menghentikan pekerjaannya karena merasa gagal telah memenuhi syarat Dayang Sumbi. Dengan sangat marah dan kesal, dia mengutuk Dayang Sumbi, kemudian merusak bendungannya dan setelah dibuatnya sendiri. Dan desa-desa pun tenggelam karena air bendungan. Lalu Sang Kuryang pun menendang perahu buatannya sendiri yang hampir jadi ke tengah hutan hingga perahu itu berada dalam keadaan terbalik dan membentuk gunung tangkuban perahu atau perahu yang melengkung. Sekian dari kita. Mohon maaf jika ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.